Shalom teman-teman. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, Kau tetap Allah.
sampai hari ini Tuhan, itu semua atas kebaikan Engkau, kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati juga buat pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati pelayan-Mu, satukan hati kami Tuhan, biarlah kami bisa melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan Kau berkati juga Tuhan buat teman-teman kami yang menonton ini Tuhan, kiranya Kau berkati kami semua Tuhan, biarlah kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya pada sore hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Mau semangat memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita angkat pujian kita, bersyukurlah. Kita ganti pujian kita. Bersama tandaku
teman-teman, sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian. Kehadiratmu, oh ya tetap
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, shalom anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan memberitakan firman Allah yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-8. Mari anak-anak muda kita membuka Alkitab kita bersama di dalam Amsal pasal yang ke-8. Saya akan baca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Haleluya. Nah, anak-anak muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema firman Allah, mendengarkan didikan adalah kunci untuk mendapatkan hikmat. Ya, saya ulangi sekali lagi, mendengarkan didikan adalah kunci untuk memperoleh hikmat. Kalau kita memperhatikan ayat pembacaan kita pada malam hari ini merupakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Salomo kepada setiap orang yang membacanya. Di mana saudaraku kita tahu bahwa Salomo adalah satu-satunya orang yang paling berhikmat di muka bumi ini. Alkitab berkata bahwa sebelum Salomo maupun sesudah Salomo tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti yang dimiliki oleh Salomo. Kita tahu bersama bahwa hikmat yang dimiliki oleh Salomo, adik-adik, bukan karena dia belajar ya ataupun karena dipelajari di bangku sekolah ataupun pendidikan, tidak. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa hikmat yang diperoleh oleh Salomo itu berasal daripada Tuhan. Kenapa Salomo memiliki hikmat? Karena kita tahu bahwa Salomo adalah seorang anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang sangat dengar-dengaran kepada perintah Allah, sehingga Tuhan berkata, minta apa saja yang kamu minta, maka aku akan memberikannya. Tetapi adik-adik, kita tahu semua bahwa Salomo itu tidak meminta harta benda, dia tidak meminta popularitas, dia tidak meminta kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi yang diminta oleh Salomo adalah supaya Allah memberikan dia hikmat ataupun kebijaksanaan untuk dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Dan karena Tuhan melihat bahwa Salomo itu bukanlah orang yang egois, bukanlah orang yang mementingkan dirinya sendiri, ataupun dia tidak mau meminta sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, tetapi saudaraku, Allah justru memberikan dia segala-galanya. Tuhan memberikan dia popularitas, memberikan hikmat, kekayaan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya lewat pengalaman hidup yang dialami oleh Salomo, dia ingin membagikan kepada setiap kita dari generasi ke generasi bagaimana supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ya, kenapa saudaraku? Di dalam menjalani kehidupan itu perlu yang namanya hikmat daripada Allah. Hikmat dan kepandaian itu sama-sama
memiliki pengertian yang sama. Tetapi sebenarnya kalau kita lebih jauh mendalami akan pengertian ini, bahwa sebenarnya hikmat itu tidak kita dapatkan dari kita belajar di bangku sekolah, itu kita tidak dapatkan ketika kita membaca buku-buku sekuler dan lain sebagainya, tidak. Tetapi yang namanya hikmat itu berasal daripada Allah. Sedangkan kepandaian itu bisa dapatkan ketika kita belajar, membaca buku, dan banyak hal-hal yang kita dapatkan ketika kita ingin menjadi seorang yang pandai. Itu makanya malam hari ini anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menjadi anak muda dan remaja yang benar-benar memiliki hikmat yang daripada Allah. Kenapa? Karena di tengah-tengah situasi yang begitu sulit di akhir zaman ini anak-anak muda, Tuhan tidak hanya ataupun dunia tidak membutuhkan orang-orang yang hanya memiliki kepandaian saja. Karena apa? Karena kalau kita melihat di dunia ini banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang pandai. Tetapi sungguh sangat sedikit orang yang memiliki hikmat yang daripada Allah. Saya yakin dan percaya kalau kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka apapun persoalan, apapun masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita bisa memberikan solusi ataupun kita bisa berdampak bagi banyak orang. Ketika orang lain mungkin membutuhkan nasihat, ketika orang lain mungkin membutuhkan pertolongan, kita dapat memberikan bantuan ataupun kita dapat memberikan saran yang baik bagaimana dia dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita melihat hari-hari ini, apalagi khususnya di kalangan anak-anak muda, seringkali banyak anak-anak muda hari-hari ini mereka tidak suka mendengar yang namanya didikan. Kenapa saudara? Karena kalau kita mau jujur seringkali kita merasa bahwa kita ini sudah pintar. Kita merasa kita sudah hebat. Ya, lewat pengalaman-pengalaman kita, lewat pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, lewat media-media sosial, seringkali itu membuat saya dan saudara merasa tanpa kita dididik, tanpa ada nasihat, kita bisa hidup kok tanpa ada orang lain bersama dengan kita. Nah, kadang-kadang anak-anak muda ini yang seringkali terjadi hari-hari ini. Makanya seringkali kalau kita mau jujur, banyak anak-anak muda tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Mereka tidak suka kalau dinasehati, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, dan lain sebagainya. Kenapa saudaraku? Karena memang inilah fenomena yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah generasi muda di akhir zaman ini. Sehingga kalau kita melihat hari-hari ini banyak anak-anak muda masa depannya suram. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat dan didikan dari orang-orang yang lebih tua ataupun dari orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Makanya malam hari ini Salomo ingin mengingatkan kita kembali sebagai generasi muda untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, dan untuk kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, kita harus membutuhkan banyak nasihat. Pemazmur pernah berkata bahwa sebenarnya dia membutuhkan banyak didikan daripada Allah. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur bahwa Raja Daud saudaraku menjadikan firman Allah itu menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Di dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak, di dalam melakukan segala sesuatu apapun yang dia kerjakan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudaraku, Daud menyadari walaupun dia sebagai seorang raja yang dianggap oleh orang lain bahwa seorang raja adalah mengetahui segala sesuatu, tetapi Daud menyadari dirinya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia tidak memahami apa yang akan terjadi hari esok. Itu sebabnya dia membutuhkan nasihat dari banyak orang.
Itu makanya semakin banyak nasihat yang kita dapatkan, maka itu akan membuat kita makin bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita akan mengalami banyak pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan segala sesuatu. Apalagi sebagai anak-anak muda seringkali kita begitu sangat emosional. Kita kadang-kadang mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Sehingga kadang-kadang mengakibatkan kita menyesali setiap peristiwa-peristiwa dan kegagalan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita hanya bisa menyesal ketika kita sudah mengalami masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya anak-anak muda dan remaja GPDI Metro lewat firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua. Mari kita menjadi anak muda remaja yang bijaksana di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anak muda yang bijaksana ataupun orang muda yang berhikmat? Yaitu Alkitab berkata kita harus mendengarkan didikan. Kita harus mendengarkan nasihat daripada Allah. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ya, di sana dikatakan hai anak-anak, dengarkanlah aku. Artinya ini merupakan sebuah seruan kepada kita semua bagaimana kita bisa belajar untuk lebih banyak mendengarkan nasihat dan didikan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan didikan dan nasihat yang dimaksud oleh Salomo itu bicara tentang kebenaran firman Allah. Karena saya percaya bahwa firman Allah itu tidak pernah salah. Firman Allah tidak pernah mengajarkan kita kepada hal-hal yang menyesatkan kita, tidak. Firman Allah tidak pernah membawa kita kepada hal-hal yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi justru firman Allah itu menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita supaya kita jangan sampai mengalami masalah demi masalah. Firman Allah itu adalah rambu-rambu, dan kalau kita mentaatinya, maka percayalah anak-anak muda, engkau akan menjadi anak-anak muda yang penuh dengan keberhasilan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah telah merancang kehidupan kita. Sejak Allah menciptakan kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Dan rancangan itu telah Allah berikan kepada saya dan saudara, dan itu telah tertulis di dalam kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saudaraku, firman yang kita baca itu merupakan sebuah pedoman ataupun sebuah petunjuk bagaimana kita bisa melangkah dan berjalan untuk sampai kepada rancangan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena di dalam kitab Yeremia katakan bahwa rancangan Tuhan itu sesungguhnya bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya yakin kita semua anak-anak muda membutuhkan masa depan yang cerah. Kita semua membutuhkan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu makanya kita bersekolah, kita berjuang mati-matian, bekerja. Supaya apa? Supaya masa depan kita cerah. Dan itu adalah sesuatu yang bagus anak-anak muda. Tapi memang itulah rancangan Tuhan bagi kita, bahwa Allah selalu punya rancangan bagaimana kita sebagai generasi muda memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Nah itu makanya sahabat-saudaraku, Allah mau supaya kita berada terus di dalam rancangan Tuhan, sehingga kita melihat hidup kita itu banyak kejutan-kejutan. Hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, kalau saya memperhatikan di dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal positif yang kita dapatkan kalau kita mendengarkan didikan ataupun nasihat kebenaran firman Allah.
Yang pertama, anak-anak muda, kalau saudara membaca tadi di dalam ayat yang ke-32, di sana dikatakan, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ya, jadi hal positif yang pertama yang kita dapatkan kalau kita mau mendengarkan nasihat ataupun didikan, di mana saya dan saudara akan selalu berbahagia. Ya, saya memperhatikan anak-anak muda dan remaja bahwa kata berbahagia di dalam ayat ini itu digambarkan seperti anak-anak yang sedang bermain dengan penuh senang dan bahagia. Ya, pasti anak-anak muda dan remaja di rumah ketika saudara sedang bermain, pasti saudara merasa senang, pasti saudara merasa bahagia, ya. Walau mungkin tadinya kita lagi bete, lagi banyak masalah, tetapi kalau kita sedang bermain dengan teman, sahabat atau keluarga kita, pasti ada rasa senang, bahagia yang muncul di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kata bahagia di dalam ayat itu bicara tentang ada sebuah perasaan tenang, ya, adanya sebuah kegembiraan yang meluap-luap di dalam hati kita. Dan saya yakin itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia hari-hari ini. Banyak cara orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang berkata, kalau saya punya segala-galanya, saya pasti akan bahagia. Kalau saya bisa jalan-jalan, saya akan bahagia. Kalau saya punya ini dan itu, saya akan bahagia. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, itu adalah kebahagiaan yang semu. Itu hanya bertahan sesaat saja. Ketika kita mungkin pergi jalan-jalan atau refreshing, atau ketika kita mungkin melakukan sesuatu yang kita inginkan, saudaraku, maka kita akan merasa senang. Tetapi kebahagiaan itu hanyalah bersifat sementara saja. Tetapi kalau saya perhatikan di dalam ayat pembacaan kita, kata kebahagiaan itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang bersifat permanen. Atau artinya kebahagiaan yang daripada Allah itu adalah sesuatu yang bertahan lama, anak-anak muda. Jadi ternyata kalau kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dengar-dengaran nasihat orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita, saudaraku, atau siapa saja, bukan mendengarkan nasihat bukan hanya dari orang tua saja, dari setiap orang yang ada di sekeliling kita, kalau itu adalah nasihat yang baik, dengarkan saja dan lakukan, karena tujuannya semua adalah untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama. Ya, itu sebabnya anak-anak muda, kalau saudara mendengar-dengaran kepada firman Tuhan, kalau saudara dengar-dengaran kepada orang tua, maka saudara pasti akan merasa kebahagiaan. Kenapa, saudaraku? Karena nasihat itu, saudaraku, akan menghalangi kita, atau dengan kata lain, nasihat-nasihat yang kita dengar itu akan membentengi kita supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, berapa banyak anak-anak muda yang menyesal, masa depannya rusak. Kenapa? Karena nggak mau dinasehati. Udah dibilang jangan melakukan ini, jangan seperti ini. Kadang-kadang kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa tidak perlu nasihat orang lain sehingga kita melakukan apa yang kita mau. Akhirnya apa, anak-anak muda? Seringkali kita banyak masalah. Ada banyak anak-anak muda terjerumus narkoba, ada banyak anak-anak muda terjerumus pergaulan yang bebas. Sebenarnya satu tujuan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi cara yang mereka tempuh adalah cara yang salah. Itu makanya Salomo lewat pengalaman hidup yang dia dapatkan bersama dengan Tuhan ingin share kepada kita semua malam hari ini. Kalau engkau mendapatkan kebahagiaan, jangan pakai dengan caramu sendiri. Itu justru akan menjerumuskan engkau ke dalam dosa dan kejahatan yang membuat hidupmu menjadi hancur. Tetapi mari dengarkan firman Tuhan, karena nasihat firman Tuhan itu tidak akan pernah salah.
Ya, walaupun ada banyak masalah, apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita kelak, tetapi masalah demi masalah yang kita jalani, ada perasaan senang, ada terus kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hati kita, sehingga kita tidak perlu membutuhkan hal-hal yang lain untuk membuat diri kita bahagia. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang kita alami, kalau kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap kuat menghadapi persoalan kita, sehingga dengan perasaan yang tenang dan bahagia ini, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan hati yang bersih. Ya, apalagi zaman sekarang ini anak-anak muda, seringkali banyak orang terperangkap dalam pemahaman yang salah. Ya, mereka berpikir bahwa dunia ini, kalau mereka mendapatkan banyak hal-hal di dunia ini, popularitas, berpikir mereka bisa bahagia. Ya, itu hanyalah kesenangan semua anak-anak muda, di mana iblis hari-hari ini meracuni banyak orang percaya. Ya, dia menanamkan pikiran-pikiran yang salah. Kalau engkau punya apa-apa, kamu nggak akan bahagia. Kalau engkau tidak sukses, mungkin engkau tidak akan dihargai orang lain. Tidak, saudara. Ya, kebahagiaan itu tidak tergantung seberapa banyak yang kita dapatkan, karena kebahagiaan itu sesungguhnya berada di dalam hati kita, dan itu diberikan oleh Allah lewat karya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak muda dan remaja, kalau engkau ingin menikmati kebahagiaan, mari kita mendengarkan didikan dan nasihat daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau selama ini adik-adik semua tidak mau mendengarkan nasihat, mari mulai hari ini, mari buka hatimu, tundukkan hatimu. Apapun pengajaran, apapun nasihat firman yang kau dengar, mari coba belajar untuk mempraktikkannya, karena semua itu untuk kebaikan kita bersama. Haleluya. Dan yang kedua, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-33, di sana dikatakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Haleluya. Jadi saudaraku, hal positif yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan didikan adalah kita akan menjadi anak muda yang bijak. Ya, artinya adalah orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana dan orang yang pintar itu berbeda, anak-anak muda. Ya, orang yang bijaksana, saya yakin dan percaya, adalah orang muda yang mampu menempatkan dirinya dimanapun dia berada. Ya, dimanapun kita berada, kita bisa menempatkan diri kita dengan baik. Dan saya yakin dan percaya anak muda yang bijaksana akan disukai oleh sebanyak orang. Kenapa? Karena kita bisa menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya. Ya, dia akan bersikap dengan baik, dia akan berbicara dengan baik, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara ya, dunia sedang membutuhkan orang-orang yang bijaksana hari ini. Kalau kita melihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, ada banyak orang-orang yang bijaksana. Ya, dan kebijaksanaan yang mereka peroleh itu semua datangnya daripada Allah. Contoh saudaraku Daniel, dia adalah seorang yang sangat bijaksana. Kenapa saudara? Karena Daniel itu mendapatkan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga dia bisa menerjemahkan segala mimpi. Ya, itu adalah sebuah anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel. Pada waktu itu saudaraku, di negeri Babel ada banyak orang-orang pintar, ada banyak ahli nujum, ada banyak orang-orang hebat, tetapi mereka tidak mendapatkan semuanya itu. Ya, jadi sehebat apapun mereka, ternyata ilmu mereka, pengetahuan mereka itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Itu makanya pada waktu itu kerajaan Babilonia itu membutuhkan seorang yang memiliki kebijaksanaan. Dan ternyata ditemukan dia adalah seorang yang bernama Daniel.
Ya, Daniel ini saudaraku adalah seorang yang takut akan Tuhan. Daniel ini adalah orang Kristen, orang yang memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang berbau dosa. Dia selalu menjaga hidupnya berkenan kepada Allah. Dan karena Tuhan tahu bahwa Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan dia kebijaksanaan. Dia mau mendengarkan suara Tuhan. Dia mau mendengarkan nasihat firman Allah. Itulah yang membuat Daniel menjadi orang yang bijaksana. Dan lihat saudaraku, Daniel itu dipromosikan oleh Tuhan. Walaupun melalui proses yang panjang, dia harus difitnah, dia harus masuk ke dalam penjara saudaraku, tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran dan mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, walaupun melalui proses yang panjang, tetapi ending dari perjalanan hidup kita adalah penuh dengan kebahagiaan. Tuhan mempromosikan Daniel. Tuhan mempromosikan Daniel menjadi seorang yang sangat luar biasa, yang tidak disangka-sangka oleh semua orang. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja, anak-anak muda, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Itu sebabnya jangan engkau berpikir kalau saya takut akan Tuhan, kalau saya dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka hidup saya akan tidak bahagia. Tidak, saudara. Justru hari-hari orang yang bahagia itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya akan dipromosikan oleh Allah dan hidupnya pasti akan selalu bijaksana. Ya. Sekarang dunia membutuhkan orang-orang yang bijaksana di segala aspek kehidupan. Jadi makanya saudaraku, saya yakin dan percaya orang yang bijaksana itu nggak susah mendapatkan pekerjaan, ya, karena orang selalu membutuhkan orang-orang yang bijaksana. Tapi kalau kita hanya pintar saja, saudara, bisa saja kepintaran kita pakai untuk hal-hal yang jahat, membodohi orang lain, merugikan orang lain, atau kepandaian kita bisa kita pakai untuk merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita punya kebijaksanaan, saudara, justru kita bisa membantu banyak orang dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan yang terakhir, anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-36. Ya, di sana dikatakan, tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya, jadi anak-anak muda dan remaja, kalau kita mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, kita tidak akan pernah rugi, saudara. Ya, karena kalau kita tidak memiliki hikmat yang daripada Allah, kita akan seringkali mengalami kerugian. Kenapa? Karena kita tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kehidupan ini. Itu sebabnya saudaraku, firman Allah ini menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Ya, jadi saudaraku, kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, maka saudara sendiri yang rugi, karena firman itu adalah mutiara yang sangat berharga. Dia adalah sebuah pegangan hidup yang sangat luar biasa untuk membawa kita terus naik ke depan. Jadi kalau saudara tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, bukan Tuhan yang rugi, bukan. Sebenarnya kita sedang merugikan diri kita sendiri. Kalau saudara tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara tidak mau dinasehati, sebenarnya engkau sedang merugikan dirimu sendiri. Cepat atau lambat engkau pasti akan menyesal. Dan engkau akan berkata, kenapa dulu saya tidak mau mendengarkan nasihat? Saya juga pernah mengalami penyesalan. Kenapa? Karena saya tidak dengar-dengaran kepada nasihat. Akhirnya itu menyadarkan saya bahwa tentunya nasihat itu sangat penting. Ya, jangan sampai kita mengalami sesuatu baru kita menyesal. Iya, kenapa dulu saya nggak mau dinasehati ya? Kenapa dulu saya nggak dengar-dengaran ya? Itu sebabnya anak-anak muda, sebelum kita mengalami sesuatu, karena kita masih sangat muda, kita belum banyak pengalaman hidup. Ya, itu sebabnya kita butuh nasihat, kita butuh banyak pengalaman dari orang-orang yang sudah banyak pengalaman teristimewa lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, nasihat orang lain, nasihat
orang tua itu bisa saja salah, ya, karena mereka memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidup yang sudah mereka rasakan. Tetapi firman Tuhan, adik-adik, itu tidak akan pernah salah. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman itu adalah jalan kebenaran. Itu sebabnya Mazmur dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika engkau mendengarkan firman Allah, itu sebenarnya engkau sedang menerangi jalan kehidupanmu, sehingga engkau tidak akan tersandung, engkau tidak akan tersesat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kenapa? Karena di dunia ini sekarang semua serba abu-abu. Kadang-kadang kita sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang benar bisa saja salah, yang salah bisa saja benar. Semua serba abu-abu hari ini. Tetapi firman Allah menerangi kita, menerangi pikiran dan hati kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan bukan hanya itu saja, firman Allah itu akan memberikan petunjuk kepada kita apa yang salah dan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya anak-anak muda, mungkin engkau hari-hari ini sedang bingung bagaimana masa depanku, nanti bagaimana dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, percayalah hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Hidupmu ada di dalam rancangan Tuhan dan engkau akan melihat pada masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Mari anak-anak remaja dan pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, mari mulai hari ini lembutkan hatimu saudara. Sadarlah bahwa kita ini masih belum banyak pengalaman. Kita butuh nasihat. Kita butuh nasihat dari banyak orang. Semakin banyak nasihat dan didikan yang kita dapatkan akan membuat kita semakin bijaksana, dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang muda yang selalu beruntung di dalam Tuhan. Ya, amin saudaraku. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan malam hari ini, tapi biarlah renungan firman Tuhan yang singkat boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Engkau kembali menyapa kami lewat firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak muda yang mau dengar-dengaran akan didikan dan nasihat Tuhan, supaya kami menjadi anak muda yang berbahagia, kami menjadi anak muda yang bijaksana, sehingga kami tidak mengalami kerugian dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus yang baik, lembutkanlah hati kami, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar mau dengar-dengaran kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk berjalan di dalam Engkau. Mulai hari ini kami mau belajar untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kami mau dengar-dengaran kepada nasihat orang tua yang menuntun kami kepada jalan kebenaran. Itu sebabnya tolong kami Bapa, kalau selama ini kami mungkin mengabaikan nasihat dan didikan-Mu, Tuhan ampuni kami. Biarlah ke depan kami mau belajar untuk membuka hati kami, untuk mau dididik dan ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus menerangi hati setiap anak-anak muda-Mu, menerangi hati dan pikiran mereka, supaya mereka menjadi generasi muda kelak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berkati studi mereka, pekerjaan, orang tua, dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami berbeda dengan dunia ini, karena kami hidup takut akan Engkau. Jauhkan kami semua dari pandemi ini Tuhan. Biarlah Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga kami baik-baik dan sehat-sehat saja. Berkati studi kami, pekerjaan kami, dan semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akhiri persekutuan kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Akhirnya anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.